Assalamualaikum sahabatku semuanya. Semoga selalu kabar baik ya. Pesan singkat oleh beliau Habib Rizik Syihab untuk para pecinta FPI yang mau dibubarkan katanya ya sahabatku. Lagi-lagi FPI dibilang radikal. Ini jawaban ini khusus ya buat guru gimbul. Jawaban dari Habib Rizik tapi singkat ini. Kalau mau nonton video panjangnya silahkan datang ke TV One ya. Di sana ada tentang Habib Rizik menjawab atau menyampaikan soalan-soalan dari tim TV One ya tentang soalan yang dari guru gimbal. Kukira guru gimbal atau Pak Imad ya yang dicari TV One, tapi ternyata Habib Rizik ya. Semoga sehat selalu buat Habib Rizik ya di sana. Ini ya pernyataan Habib Rizik atau tanggapan Habib Rizik jadi pertanyaan-pertanyaan dari TV One ya sahabatku, yang dikatakan kalau FPI itu adalah radikal. Langsung kita gas ke videonya. Gereja tersebut sangat baik dan selama ini tidak pernah ada konflik. Jadi hubungan antar umat beragama di Petamburan tuh sangat-sangat terjaga. Nah, karena gereja-gereja yang ada semua resmi, tidak ada yang ilegal. Nah, kemudian mereka juga tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif yang mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Dan masyarakat sangat toleran dengan mereka. Oke. Saya pikir no problem. Dan saya sendiri SMP-nya pernah di SMP Kristen. Masa? SD negeri, SMP Kristen, kemudian SMA di SMA Islam. Tapi tetap tidak mengganggu daripada saya punya akidah sebagai seorang Muslim. Nah, sebenarnya kan dengan berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari golongan berbeda, agama berbeda, etnis yang berbeda, seharusnya kan bisa menumbuhkan kesadaran kebersamaan gitu. Ya. Yang kelihatan sekarang FPI sangat-sangat eksklusif, ngebelain Islam, sekolah teologi dibubarin, bukan dibubarin, didatengin lah, dan lain sebagainya. Terus orang berpikir nih semua orang harus jadi Islam nih di mata Habib Rizik. Kalau suatu ketika Habib Rizik jadi presiden misalkan ini, saya nggak tahu beliau akan punya rencana atau enggak, nanti kita tanyain aja. Kalau seandainya Habib Rizik yang jadi calon pemimpin, bisa bahaya orang-orang yang bukan Islam. Gimana, Bib? Jadi begini, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam, kita sangat menghargai pluralitas. Kita sangat menghargai kemajemukan, keragaman, dan kita selalu ingin membangun kebersamaan. Tapi FPI menolak pluralisme. Jadi FPI menerima pluralitas, tapi FPI menolak pluralisme. Dalam pandangan FPI ada perbedaan yang mendasar. Oke, perbedaannya? Kalau pluralisme itu adalah satu isme yang meyakini semua agama sama. Semua agama pasti masuk surga. Sehingga seorang Muslim yang meyakini kebenaran Islam dipaksa oleh pluralisme untuk mengakui kebenaran kebenaran Islam. Begitu juga sebaliknya. Seorang Nasrani, Kristen yang meyakini kebenaran ajaran Kristen kemudian dipaksa oleh pluralisme untuk mengakui kebenaran Islam. Ini bagi FPI tidak fair karena pemaksaan tidak boleh ada. Nah, karena itu FPI menolak pluralisme karena pluralisme bagi FPI pencampur adukan akidah. Yang boleh hanya keberagaman. Nah, adapun pluralitas itu adalah keragaman. Artinya begini, kita dengan umat beragama apapun harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling bekerja sama untuk menciptakan ketenangan dan keamanan. Biarkan si Muslim meyakini bahwa agama Islam yang paling benar, selain Islam tidak benar. Dan biarkan si Kristen meyakini agama Kristen yang paling benar, selain Kristen tidak benar. Itu hak keyakinan dia, itu hak akidah dia. Tapi dia tidak punya hak untuk menghina agama lain. Jadi umat Islam sepanjang dia yakin agama Islam yang benar, selain Islam tidak benar, sepanjang dia tidak menghina agama lain, tidak ada masalah. Begitu juga Kristen. Silakan para pendeta untuk berteriak di gereja mereka agama Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar. Itu hak mereka untuk berakidah, untuk beragama. Ini lebih fair. Jadi kita menjamin kebebasan seseorang untuk meyakini agamanya benar dan untuk tidak menerima agama lain. Ini pluralitas. Tapi bagaimana dengan kemajemukan macam ini ini merupakan satu keniscayaan, harus kita terima.
dan wajib kita terima. Nah, adapun isu-isu yang mengatakan FPI mendatangi teologi, FPI menutup gereja, ini tidak benar. Tidak ada satu gereja pun yang ditutup oleh FPI sepanjang kelahiran FPI. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada beberapa catatan, itu bukan gereja, itu kalau dalam istilah FPI gereja liar. Rumah yang dipakai untuk untuk ibadah ilegal. Jadi sebetulnya bukan persoalan agamanya, persoalan hukumnya. kita jalan. Seorang Habib Rizik terhadap FPI itu apa? Ya. Apakah mau ya begini-begini aja terus gitu? Atau melakukan sesuatu yang lebih besar yang maslahatnya dirasakan orang walaupun ada stigma, ada desain untuk merusak FPI dan lain sebagainya. Visi Anda ke depan seperti apa? Jadi begini, pertama saya mau garis bawahi seorang dai, aktivis dakwah tidak boleh bercita-cita untuk dipenjara. Penjara nggak boleh jadi cita-cita. Penjara itu adalah resiko perjuangan. Nah, artinya kita harus sebisa mungkin menghindar dari praktek-praktek yang bisa mengantar kita kepada penjara. Itu harus kita hindarkan. Artinya bermain yang lebih cantik, yang lebih manis, yang lebih elegan. Itu kita semua aktivis termasuk FPI. Saya jelas. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi FPI Pancasilais. Itu kata ente. Saya cuman apa namanya nganterin ente ketemu sama masyarakat yang ada di Iya, bawah. jadi artinya Pancasila jangan disalah tafsirkan lah. Nah, Pancasila jangan dijadikan alat politik dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan jadi baldah thayyibah. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mendapat barakah dari Allah. Amin. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan jaza. Sampai ketemu lagi. Sampai di sini kita ketemu minggu depan dengan tokoh yang lainnya. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa memahami apa yang disampaikan beliau dan kita bisa mengerti atau paham ya, tidak sembarangan ngomong atau tidak ceplos-ceplosan ngomong kalau FPI itu radikal gitu. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, terutama buat Habib Rizik, semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan yang sudah menonton atau yang komentar-komentar yang tidak bagus, kami doakan semoga panjang umur, murah rezeki, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, amin amin ya robbal alamin.